Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal, selamat tahun baru, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Senin 3 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus Kristus adalah kehadiran warta gembira besar, yakni kedatangan kerajaan Allah. Warta gembira hari ini menampilkan kedatangan Kristus yang membawa pembebasan dan sukacita besar bagi orang-orang dari Galilea dan daerah-daerah sekitarnya. Ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusia. Kehadirannya membawa harapan bagi dunia, sehingga tidak heran bahwa pada zamannya begitu banyak orang yang mencari Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, situasi manusia zaman ini tidak banyak berbeda dengan situasi zaman Yesus. Di mana-mana masih banyak ditemukan penderitaan karena berbagai persoalan hidup. Krisis zaman ini tidak jauh berbeda dengan krisis zaman Yesus. Krisis damai dan harapan. Manusia mudah kehilangan arah di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak nilai yang tidak jarang justru terasa saling merelatifkan, bertentangan, dan membingungkan. Di manakah kita bisa menemukan pegangan hidup? Pada siapa kita bisa berharap? Haruskah Yesus berinkarnasi sekali lagi bagi manusia zaman ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua mengaku diri sebagai murid-murid Yesus yang mengaku sebagai umat Kristiani. Kembali diingatkan tentang teladan Sang Guru. Sudah sejauh mana kita orang-orang Kristen sungguh meneladani Sang Guru kita?
apa arti kehadiran seorang Kristiani di tengah dunia? Apakah kehadiran kita sungguh menjadi kehadiran Kristus kembali bagi dunia? Ataukah justru sebenarnya kita malah menghalangi hadirnya Kristus dan kerajaan Allah bagi dunia? Bukankah kita yang merampas damai dan harapan dari hati banyak orang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila demikian, seruan Yesus hari ini mestinya kembali menyentak kesadaran kita. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Iman kita pada Kristus mesti tampak dalam kesaksian nyata kita di tengah dunia. Kehadiran kita mestinya sungguh menjadi kehadiran Kristus, kehadiran kerajaan Allah. Untuk itu, semangat pembaruan diri dan pertobatan terus-menerus mesti sungguh berakar dan terpelihara dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari baru ini adalah kesempatan berharga untuk kembali memulainya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, terangilah dan nyalakanlah hati kami umat-Mu dengan cahaya mulia. Semoga kami selalu mengimani dan mengasihi penebus kami, Yesus Kristus. Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.